Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 15 turunan fungsi. Perhatikan soal nomor 15. Ini diminta yang B itu sama dengan yang A. Sebenarnya sama aja dengan 15 yang A. Jadi untuk 15 yang B kita lihat di sini ya. Kita punya berarti 15 yang B. Ibu tulis yang B dulu ini ya. Berarti Y-nya itu sama saja sin 3x min 2. Ini ibu tulis pangkatnya di luarnya. Oke, ini kita tulis pangkatnya di luarnya. Ini sin pangkat 3. Nah, jadi turunannya itu tinggal pangkat diturunkan gunakan aturan rantai. U-nya ini sin 3x min 2. Pangkat diturunkan jadi pengali. Pangkatnya berkurang 1, berarti ini pangkatnya menjadi 2. Turunan dari sin itu adalah cos. Jadi cos ini cos dari 3x min 2 dikali turunan dari 3x min 2 itu adalah 3. Nah, ini jadi hasilnya adalah 9 sin. Kita nulis segini lagi, sin kuadrat 3x min 2 dikali cos 3x min 2. Ini untuk yang soal B. Nah, perhatikan yang soal yang C. Yang C ngerjakannya juga kita nggak bisa langsung ini karena aljabar campur dengan trigono. Jadi fungsi fx itu sama saja 3x kuadrat dikurang 5. 3x kuadrat dikurang 5 dikali cos x. Nah, ini adalah U kali V. Jadi ini dimisalkan yang jadi U adalah 3x kuadrat min 5, maka U aksennya itu menjadi 6x. Yang menjadi V itu fungsi trigononya, itu cos x. Turunannya berarti min sin x. Wah, yang video tadi berarti kurang minnya ya. Nah, turunan dari U kali V itu adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen kuadrat. U aksennya 6x kali V-nya cos x. Ditambah ini U-nya berarti 3x kuadrat min 5 kali min sin x. Atau kalau kita tuliskan di sini jadi sama saja 6x kali cos x dikurang ini 3x kuadrat min 5 kali sin x. Nah, ini sebenarnya tergantung pilihan gandanya. Kalau pilihan gandanya sudah ada yang bentuk seperti ini, berarti ini langsung jawabannya. Kita tinggal jawab yang D, E, dan F. Ini D, E, dan F kita buat dulu. Ibu screenshot ya dari sini. Jadi ini D, E, F yang kita mau jawab. Nah, ini ibu copy dulu. Ibu pindahkan ke sini. Ke soal yang terakhir. Oke. Ini. Nah, kita mau jawab turunan dari DEF. Nah, turunan dari fungsi yang D itu adalah fungsi dari bilangan natural atau E. Kita lihat di sini, kalau fungsi dari E pangkatnya bukan X, kalau ini E pangkat X, ini E pangkat U. Tinggal turunannya sama-sama E pangkat U, kalikan turunan dari pangkatnya tadi. Jadi kalau untuk yang ini, yang D, kita menjawabnya tinggal Y-nya sama dengan E pangkat min 3x plus 7. Ini jadi U. Turunannya apa? Min 3. Maka tinggal Y aksen sama dengan min 3 dikali E pangkat min 3x plus 7. Pangkat ya, nulisnya agak kecil dan ke atas dikit. Lalu yang E itu kita minta turunan dari 5 log dari 2x pangkat 4 dikurang 4x kuadrat ditambah x ditambah 7. Nah, ini kita lihat lagi tadi turunan logaritma, tapi logaritmanya itu dia fungsinya bukan cuman x, tapi ada fungsi kita misalkan nanti jadi u. Maka turunannya itu sama saja u aksen dibagi u kali ln a. Ln a-nya itu bilangan pokok dari logaritma tadi.
Jadi kalau untuk yang D, kita mencari turunannya, ini akan menjadi F aksen X. Turunan dari ini itu adalah 8X pangkat 3 dikurang 8X ini 8X ya, ditambah 1 dibagi, kita tulis lengkap-lengkap nih, 2X pangkat 4 min 4X kuadrat ditambah X ditambah 7 baru dikali len A. Apa bilangan pokoknya? 5, berarti len 5. Selesai sampai sini. Ini jawabannya cuma seperti ini. Lalu yang F itu dia minta, itu adalah fungsi fx sama dengan, ini yang F ya, 5x plus 1 dikali len dari x tambah 3. Nah ini turunan logaritma tapi bilangan pokoknya natural. Ini nggak bisa kita langsung karena fungsi aljabar dengan fungsi logaritma. Ini bentuknya U kali V. Jadi kita harus misalkan lagi U kali V. Jadi misalnya U-nya sama dengan 5X tambah 1, berarti U aksennya sama dengan 5. Lalu V-nya itu sama saja len dari X plus 3. Nah, kita lihat di sini. Apa turunan dari fungsi len U? Len U itu sama saja U aksen dibagi U. Jadi kalau dia yang seperti ini, berarti V aksennya, U aksen itu 1 kali X tambah 3. Maka yang F aksen X-nya tinggal U aksen kali V ditambah U dikali V aksen. U aksennya 5 kali V-nya itu adalah len dari X tambah 3. Ditambah U-nya itu adalah 5X plus 1 dikali 1/, berarti ini jadi penyebut, dibagi X plus 3. Sampai sini untuk yang F dia selesai. Nah, untuk yang berikutnya nomor 16, ini penerapan turunan. Kita lihat di sini nih untuk penerapan turunan. Nah, penerapan turunan bisa banyak. Ada 4 di sini. Yang pertama menentukan gradien garis singgung. Gradien itu sama saja turunan pertama, harus titik X1 Y1-nya adalah titik singgungnya, jadi terletak pada kurva tersebut. Jadi ini akan menjadi persamaan garis singgungnya. Lalu dia menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Naik itu kalau turunannya lebih dari 0, turun itu kalau turunannya kurang dari 0. Lalu menentukan jenis stasioner, ada 3, titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Lalu yang terakhir adalah soal penerapan maksimum, ini maksudnya ya, maksimum dan minimum. Ini mesti diralat, ini maksimum dan minimum. Nah, soal penerapan maksimum minimum. Nah, soal kita yang ini itu adalah penerapan dari maksimum minimum. Intinya apa? Dia sama saja nilai stasioner. Jadi tinggal diturunkan, cari nilai stasionernya, turunkan sama dengan 0. Nah, yang ini berarti kita sudah punya fungsinya, bahwa HT itu rumusnya adalah 100T dikurang 2T kuadrat. Supaya tingginya maksimum, tinggal cari stasionernya, turunkan sama dengan 0. Jadi ini sama saja 100 dikurang 4T sama dengan 0. Kita dapat di sini 100 sama dengan 4T, jadi T-nya sama dengan 25. Kemudian karena ditanya tingginya, kamu cari tingginya, jadi H25. Jadi sama saja 100 dikali 25 dikurang 2 kali 25 kuadrat. Kita hitung nih, ini 2500 dikurang 1250. Hasilnya menjadi 1250. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Ingat ya, aplikasi turunan itu dia ada 4 ini seperti ini. Ibu akhiri. Mudah-mudahan lancar semuanya.